Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saya mau bersalawat dulu, salawat asgil buat Dr. Tifa dan Roy Suryo yang sudah dilakukan secara tidak benar menurut Pak Ugroseno. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bidhalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, langsung saja kita lihat apa yang dipaparkan dan kita dengar apa yang dipaparkan oleh Pak Ugroseno. Saya mengamati, alhamdulillah ya, apa yang dipaparkan Pak Ugroseno itu konsisten. Itulah ciri-ciri ilmu yang lurus, dan penegakan hukum secara lurus itu seperti apa yang dikatakan Pak Ugroseno. Itu ciri-cirinya, konsisten berbicaranya, tidak berbelit-belit, tidak ada kata-kata yang nyeleneh apapun itu terkait apa yang menimpa kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Baik, tanpa lama-lama kita langsung saja simak pemaparannya dari Pak Ugroseno. Kita doakan beliau semua yang berjuang di sana semoga mendapatkan pahala yang berlimpah luas, mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, proses penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penahanan, kemudian ada pemeriksaan tingkat kedokteran. Saya akan menyoroti masalah proses penangkapan dan penahanan setelah berkas perkara berdasarkan laporan polisi Pak Jokowi dan kawan-kawan 4 orang ya. Karena dalam surat perintah penangkapan dan penahanan tadi tetap dicantumkan dasar-dasarnya, yaitu 4 laporan polisi, kemudian tambah dengan surat perintah penyidikan ya. Surat perintah penyidikan ini ada yang dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan tahap 1 kepada jaksa, dan setelah dilemparkan berkas perkara pada jaksa ya. Setelah ada terjadinya peristiwa restoratif justice yang dilakukan oleh 3 tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana, Damiari Lubis, dan Rismon Sianipar ya. Jadi agar masyarakat semua memahami bahwa proses penegakan hukum itu bukan asal main penetapan tersangka kemudian langsung dilakukan ada penangkapan, penahanan dan sebagainya. Proses hukum, penegakan hukum tetap harus diawali dengan praduga tak bersalah. Jangan dibalik menjadi praduga bersalah. Jadi hak-hak tersangka kalaupun itu lakukan penahanan itu diberikan sepenuhnya. Nah, sebagai awal berkas perkara dari awal sudah saya nyatakan tidak layak untuk diajukan ke penuntutan. Kenapa? Karena sudah ditempuh restoratif justice atau keadilan restoratif berdasarkan pasal 79, 80, 81, 82, 83 dan 84 hukum acara pidana yang baru. Kalau mereka menyatakan berdasarkan hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, berarti mereka menggunakan dasarnya adalah Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021. Apapun bentuk restoratif justice akan bermuara nanti di surat perintah penghentian penyidikan.
Nah, surat perintah penghentian penyidikan berarti laporan polisi sudah dinyatakan selesai, peristiwanya sudah dianggap tidak ada. Jadi apa yang mau diajukan lagi berkas perkaranya? Walaupun yang dihentikan dalam proses penghentian penyidikan hanya 3 orang. Ya ini karena kesalahan dari awal. Kesalahan dari awal banyak, ya. Laporan polisi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP digabung jadi satu. Itu menurut pasal 63 KUHP yang lama itu sudah menyalahi aturan, ada lex specialis derogated lex generalis. Harusnya ditangani tindak pidana khusus. Tapi penanganan undang-undang tindak pidana khusus berkaitan ITE, informasi transaksi elektronik, sudah dijelaskan oleh Profesor Hendy, itu tidak bisa masuk. Karena ada kejahatan yang menggunakan komputer dan kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang dilakukan untuk melakukan kejahatan, dan ada kejahatan yang berhubungan dengan komputer, itu berbeda. Ya, saya tidak mau kembali ke sana. Nah, berkas perkara karena sudah dilakukan RJ berarti tidak bisa mengajukan penuntutan. Nah, tapi tetap dipaksakan berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan tahap pertama. Dalam proses pelimpahan berarti berkas perkara sudah dinyatakan cukup lengkap oleh penyidik, bukan penuntut umum, bukan jaksa peneliti. Nah, pada saat dikirim ke jaksa berarti ada proses bolak-baliknya perkara. Berarti antara jaksa peneliti dan penyidik. Nah, apabila jaksa peneliti menyatakan berkas perkara sudah lengkap, pernyataan pendapat ya oleh pengendali perkara. Pengendali perkara adalah kejaksaan. Sesuai dengan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia bab 3 nomor 40. Nah, apabila pengendali perkara di sini ya, kalau berkas perkara dari Badan Reserse Kriminal Polri atau Mabes Polri, itu pengendali perkaranya adalah direktur pada Kejaksaan Agung. Apakah itu Jampidum, Jampitsus ya. Tapi kalau hubungan koordinasi penyidik Polda dengan Kejaksaan Tinggi di provinsi, itu pengendali perkara adalah Aspidum, Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi. Demikian juga di tingkat Polres, itu dengan Kejaksaan Negeri setempat. Nah, apabila semua pengendali perkara level manapun, jadi yang saya soroti adalah antara Polda Metro dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengendali perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan pendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, akan dilengkapi dengan rencana dakwaan. Ya, dan beberapa administrasi penuntutan lainnya. Setelah dilengkapi, kemudian pengendali perkara dari Kejaksaan Tinggi akan melimpahkan membuat surat kepada Kejaksaan Negeri. Nah, Kejaksaan Negeri setelah menerima pernyataan pendapat tadi dari pengendali perkara, segera menerbitkan P21. Jadi semua P21 perkara yang ditangani Baris Krim Polri, Polda, kemudian dari Polres, nanti akan diterbitkan P21 dari Kejaksaan Negeri. Tidak ada P21 yang diterbitkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Ini sesuai dengan pedoman Kejaksaan Republik Indonesia bab 3 nomor 45. Kalau nggak salah 43 ya, 43 45. Tadi saya baca dari 40, 41, 42 di situ dicantumkan. Nah, Kejaksaan Negeri akan menerbitkan P21. Nah, saya membaca di sini dalam administrasi proses penangkapan Pak Roy Suryo dicantumkan di situ yang terakhir adalah P21 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi. Saya sebagai mantan penyidik di sini, ya, saya mencurigai apakah bisa Kejaksaan Tinggi menerbitkan P21. Kalau Kejaksaan Tinggi bisa menerbitkan P21, berarti Kejaksaan Tinggi sendiri melanggar pedoman Jaksa Agung atau pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Ini supaya diketahui masyarakat, jangan sampai nanti masyarakat menjadi korban-korban penegakan hukum yang modelnya seperti yang dialami oleh Pak Roy Suryo dan Dr. Dipa. Kemudian kedua,
proses penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, itu prosesnya sudah mengalami penyidikan, sudah selesai. Begitu berkas dilimpahkan pada jaksa, itu tanggung jawab sudah pada jaksa berkas perkara. Ya. Kalau dilakukan penangkapan, dasarnya apa? Saya tanyakan sama Pak Roy waktu itu, katanya ada mengulangi perbuatannya berulang, melakukan perbuatan berulang. Perbuatan berulang apa yang dilakukan? Proses pencemaran nama dan fitnah saja itu masih praduga tak bersalah. Kenapa dianggap praduga bersalah? Penyidik tidak bisa menggunakan azas praduga bersalah terhadap setiap tersangka ataupun terdakwa di pengadilan. Ya. Jadi itu alasan dicari-cari, dan tidak ada alasan penangkapan atau penahanan yang berkaitan dengan P21, tidak ada. Alasan penahanan dari awal itu waktu saat penyidikan awal, bukan saat P21 mau diserahkan ditangkap. Itu tidak ada aturannya di hukum acara pidana. Ya, itu berani saya katakan ini penyakit lama yang masih digunakan oleh para oknum penyidik. Ya. Saya katakan oknum penyidik, masih banyak penyidik yang hebat yang handal di Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Saya kemarin ketemu dengan dua penyidik di situ, perwira pertama, ya. Asal saya tanyakan dasar hukumnya apa nih? Pokoknya ada. Ya, dasar hukumnya pokoknya ada. Tidak boleh saya katakan, di peraturan kepolisian ada nggak dasar hukummu? Saya tanya. Pokoknya ada, Pak. Kok pokoknya ada terus? Enggak, kebilang aja kalau nggak tahu, nanti saya carikan di peraturan kepolisian. Dan di peraturan kepolisian tidak ada yang apa kamu lakukan sekarang, nggak ada. Ya. Dan dengan cara bangganya, saya sudah ceritakan, saya purnawiran Polri, ya, perwira tinggi, ya. Kemudian saya mantan Wakapolri situ, ya saya mohon maaf, saya sampaikan saja, tetap gak dianggap. Nah, saya mulai agak sedikit memberikan penjelasan. Selama saya menjadi anggota Polri sampai setelah saya purna bakti di Polri, ya kan, walaupun belum selesai purna bakti saya, nanti kalau udah saya meninggal dunia baru selesai itu, ya. Saya selalu menggunakan nurani Jenderal Sugeng. Saya gunakan nurani Jenderal Raden Said Sukanto, mantan Kapolri pertama. Beliau menjabat selama 14 tahun, dari 1945 sampai 1959. Saya selalu gunakan nurani Jenderal Anton Sujarwo. Saya gunakan nurani Jenderal Sanusi, mantan Kapolri. Saya gunakan nurani Jenderal Bimantoro. Saya gunakan nurani Jenderal Dai Batiar, dan semua Kapolri yang pernah memimpin saya gunakan nuraninya. Dan nurani saya coba samakan dengan nurani para pemimpin Polri atau Kapolri yang dulu. Nah, semua anggota Polri harus menggunakan tadi. Silakan gunakan nurani siapa? Banyak Kapolri. Mohon maaf. Bukan hanya satu yang terbaik sepanjang masa, bukan. Kapolri hampir 24-25. Siapa yang bisa mengalahkan Kapolri Pak Anton Sujarwo? Siapa yang bisa mengalahkan Kapolri Pak Sugeng? Nggak ada. Ya, itu yang saya gunakan. Nah, saya sampaikan seperti itu. Ya mohon maaf. Ya, jadi sekali lagi supaya masyarakat tahu jangan menjadi korban kriminalisasi. Nah, highlight saya, penekanan saya di sini adalah P21 apabila tidak diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, saya jamin 100% P21 itu bukan P21 sesuai dengan pedoman Jaksa Agung nomor 1, saya ulangi, pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 butir 40 41 atau 42. Silakan dicari di pedoman Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau saya salah saya mohon maaf, tapi kalau benar saya juga terima kasih. Sekian, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Groseno.